Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Robin, Prodi Teknik Mesin semester 2, Red B. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar proses electroplating. Pendahuluan. Telah diketahui bahwa korosi terjadi akibat dari adanya beda potensial di antara material sejenis atau dengan material yang berbeda. Adanya lingkungan yang bertindak sebagai media elektrolitik, di mana lingkungan semacam ini dalam keadaan basah atau lembab yang merupakan media yang agresif. Perlu adanya cara untuk membuat lapisan pemisah antara logam dengan lingkungan. Dan lapisan itu sendiri dapat diklarifikasikan sebagai berikut, yaitu pelelehan, endap vakum, shielding, ridge cutting, listrik atau electroplating. Adapun tujuan dan fungsi dari lapisan tersebut ialah memperbaiki tapak rupa dekoratif, contohnya seperti lapis emas, perak, kuningan, dan perunggu. Nah, yang kedua yaitu melindungi logam dari korosi, contohnya lapis zinc, kandium pada baja. Ketiga, meningkatkan ketahanan permukaan logam dasar, contohnya seperti hard chromium. Dan yang terakhir, memperbaiki kehalusan permukaan, contohnya itu seperti lapis nikel dan chromium. Tujuan lapisan atau coating yaitu meningkatkan ketahanan terhadap korosi, meningkatkan ketahanan aus, meningkatkan tampak rupa. Apa kelebihan electroplating? Yang pertama, temperatur proses rendah. Yang kedua, kondisi proses pada lingkungan atmosfer biasa. Yang ketiga, peralatan relatif rumah. Yang keempat, komposisi larutan luas. Yang kelima, laju pengendapan cepat. Yang keenam, porositas pada lapisan relatif rendah. Nomor 7, dapat menghasilkan beberapa lapisan. Adapun kekurangan electroplating yaitu yang pertama, terbatas pada logam dan paduannya. Yang kedua, perlu pelakuan awal THD benda kerja. Yang ketiga, terbatas pada benda kerja yang bersifat konduktor. Selanjutnya yaitu lapis listrik atau electroplating. Merupakan proses pengendapan ion-ion logam pada elektroda atau katoda dengan cara elektrolisa. Terjadinya endapan karena ion-ion bermuatan listrik berpindah dari elektroda katoda melalui elektrolit yang akan mengendap pada elektroda atau biasa disebut anoda. Reaksi yang terjadi pada proses ini adalah reaksi reduksi maupun oksidasi yang berlangsung secara terus-menerus menuju arah tertentu secara tetap. Nah, contohnya skema proses prepasi materialnya seperti ini ya. Nah, dari persiapan permukaan, alkali cleaner, rinse, pickling, rinse, aktivitasi, rinse. Nah, seperti ini. Next. Kita next. Nah, ini juga sama nih bagan-bagannya nih. Yang selalu bercabang-cabang. Oke, next. Nah, adapun prinsip dasar dari lapisan listrik berpedoman pada hukum Faraday yang menyatakan 1.
Jumlah zat unsur yang terbentuk dan terbebas dari elektroda selama proses elektrolisa sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir dalam larutan elektrolit. Selanjutnya, jumlah zat unsur yang dihasilkan oleh arus listrik yang sama selama elektrolisa adalah sebanding dengan berat ekivalen masing-masing zat tersebut. Kualitas lapisan hasil electroplating dipengaruhi oleh: pertama, rapat arus; kedua, temperatur; tiga, waktu; empat, konsentrasi larutan elektrolit. Adapun pengujian-ujian lapisan, yaitu tampak rupa, ketebalan, ketahanan korosi, struktur mikro, daya lekat, itu contohnya Gribben, Bumis, Kisselknecht, Draw, File, Grand, and Shaw had Queen's impact will prescribe. Dan terakhir itu kekerasan. Nah, ini suatu tabel. Tinggal dilihat, semoga bisa dipahami. Next, selanjutnya kita akan bahas prediksi ketebalan lapisan. Pengendapan 1 gram berat ekuivalen merupakan 1 Faraday atau 96.500 kolom. H sama dengan T kali 1000 kali F per C, di mana H yang artinya waktu pelapisan atau jam, T artinya tebal lapisan atau disingkat bahasanya yaitu in, F faktor rapat arus, dan C rapat arus atau biasa disebut A into. F sama dengan rapat A into untuk mengendapkan lapisan setebal 1/1000 in pada efisiensi katoda normal. Nah, contoh bagainya seperti ini nih tabelnya. Nah, ini logam, lapis, profesional katoda. Tinggal direkap-rekap aja nih. Tabel seperti ini ya. Semoga dipahami. Selanjutnya itu istilah dalam proses lapis listrik atau electroplating. Yang pertama nih, itu elektroda, yang artinya terminal dalam elektrolit di mana arus listrik mengalir. Selanjutnya itu anode. Anode itu elektroda positif di mana terjadi reaksi oksidasi. Selanjutnya itu kathode, yang artinya elektroda negatif di mana terjadi reaksi reduksi. Selanjutnya itu elektrolit, yaitu zat yang molekulnya dapat larut dalam air dan terurai menjadi atom yang bermuatan positif dan negatif. Selanjutnya yaitu ion. Ion yaitu zat yang terurai di mana atom dan molekulnya bermuatan positif atau katilon dan negatif atau kanion, anion. Selanjutnya itu pitching, yaitu penghilangan karat pada benda kerja dengan menggunakan larutan asam. Selanjutnya yaitu degassing, yaitu pembersihan permukaan benda kerja dari lemak, minyak menggunakan larutan alkalin. Selanjutnya itu rinsing. Rinsing itu semacam pencucian permukaan benda kerja dari asam dan alkali menggunakan air bersih. Prinsip kerja lapis listrik. Pada prinsipnya, lapis listrik merupakan rangkaian dari
arus listrik, anoda, terus larutan. Prinsip kerja lapis listrik electroplating. Pada prinsipnya, lapis listrik merupakan rangkaian dari arus listrik, anoda, larutan elektrolit, dan katoda atau benda kerja. Dari keempat rangkaian tersebut dihubungkan sebagai berikut. Pertama, anoda. Anoda dihubungkan pada kutub positif dan sumber listrik. Selanjutnya itu katoda. Katoda dihubungkan pada kutub negatif dari sumber listrik. Selanjutnya itu anoda dan katoda direndamkan di dalam larutan elektrolit. Nah, contohnya seperti ini skema proses pelapisan listrik ya. Semoga bisa dimengerti. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan media proses berlangsungnya lapis listrik. Larutan elektrolit terbuat dari larutan asam, basa, dan garam-garam yang dapat membentuk muatan ion positif dan negatif. Terus tiap jenis larutan dapat berbeda tergantung dari sifat elektrolit yang diinginkannya. Nah, selanjutnya yaitu larutan elektrolit harus mempunyai sifat. Yang pertama, conferring power. Kedua, throwing power. Ketiga, living yang baik. Beberapa zat kimia sengaja ditambahkan ke dalam larutan yang bertujuan untuk pertama, tampak rupa. Beberapa zat kimia sengaja ditambahkan ke dalam larutan yang bertujuan untuk satu, tampak rupa, ketetesan lapisan, keuletan, kekerasan, dan satuan kristal. Selanjutnya saya akan membahas tentang anoda, yang dimana dengan adanya arus listrik yang mengalir melalui larutan elektrolit di antara kedua elektroda, maka pada anoda akan terjadi pelepasan ion logam dan oksigen atau biasa disebut reduksi. Selanjutnya, ion dan oksigen tersebut mengendap pada elektroda atau katoda. Ada dua jenis anoda, yaitu yang pertama, anoda yang terlarut atau biasa disebut soluble anodes. Dan yang kedua, anoda tidak terlarut atau unsoluble anodes. Selanjutnya, yaitu pada pelapisan listrik atau electroplating yang umum dipakai karena perbandingan anoda dan katoda adalah 2/1. Karena kontaminasi anoda adalah penyebab utama pengotor, maka diusahakan ini menggunakan anoda yang semurni mungkin. Gunakan anoda sesuai dengan bentuk yang akan dilapis. Dan yang terakhir itu jarak dan luas permukaan anoda diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan lapisan yang seragam dan merata. Nah, contoh spesifikasi anoda terlarut nih seperti ini. Nah, ini namanya pemurniannya ya. Semoga bisa dipahami dan paham. Next, air. Air merupakan salah satu unsur pokok dalam industri pelapisan yang selalu harus tersedia.
Penggunaan air dalam industri pelapisan biasanya dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, untuk pembuatan larutan. Yang kedua, pengganti larutan yang sebelum-sebelumnya. Air yang bisa digunakan adalah air ledeng atau kotak. Digunakan untuk pembilasan, pencucian, dan pendingin. Aquades digunakan untuk pembuatan larutan, analisa larutan, dan penambahan larutan. Terus Aquades hasil penyulingan digunakan sebagai pengganti Aquades bebas mineral. Proses dan peralatan. Proses persiapan pelapisan meliputi pembersihan secara mekanik. Yang kedua, pembersihan dan pencucian dengan larut. Yang ketiga, pencucian anak peralatan untuk lapis listrik meliputi yaitu 1. Rectifier sebagai sumber arus searah atau DC dan penurun tegangan. 2. Bak lapisan yaitu sebagai penampung larutan elektrolit, larutan pencuci, dan air pembilas. Yang ketiga yaitu sebagai tempat. Yang ketiga, rak. Nah, yaitu sebagai tempat untuk menggantung benda kerja dan penghantar arus listrik pada benda kerja. Yang keempat, barel. Barel itu suatu tempat untuk menampung benda kerja yang akan dilapis dan sebagai agitasi larutan. Yang kelima, pemanas atau heater. Sebagai pemanas larutan elektrolit untuk mendapatkan lapisan yang diinginkan. Nah, contoh bak lapisan listriknya seperti ini ya. Seperti ada yang digambar. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.